Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di SD Negeri 1 Luhur Jaya. Saya hari ini bertamu ke SD tersebut untuk mewawancarai kepala sekolah di SD Negeri 1 Luhur Jaya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui, menganalisis bagaimana cara kepala sekolah SD Negeri 1 Luhur Jaya mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika dan rujukan moral. Simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu hari ini perasaannya? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan, ini adalah Ibu Luna Starlinski. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 1 Luhur Jaya. Nah, mohon maaf Ibu, seperti yang sudah saya kabarkan kemarin di WA, bahwa saya akan mewawancarai Ibu ya untuk tugas saya, tugas mandiri saya terkait dengan kebijakan dan terkait dengan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dalam studi-studi kasus yang sudah pernah Ibu jalankan selama menjadi seorang pemimpin. Ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan dan mohon juga Ibu berkenan menjawab ke-8 pertanyaan yang akan saya ajukan. Selama bisa dijawab. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya, sudah merepotkan Ibu sekali. Nanti jawaban Ibu akan saya tulis, akan saya catat sebagai bahan untuk saya kaji ya Bu. Apa sudah bisa kita mulai Bu? Mangga, silakan. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi ya. Kalau identifikasi berarti saya mungkin menerima laporan dulu dari masing-masing guru yang di dalam kelas atau dalam pembelajaran mengalami atau ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi Ibu pertama mengidentifikasi dulu kasusnya ya Bu ya. Kemudian, nah selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, terutama ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, nah bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk kasus yang mengandung dilema etika itu? Apakah ada nilai kebajikan yang Ibu pertahankan? Kita ambil satu contoh aja ya, misalnya gitu. Jadi kalau biasanya ini ada beberapa sih, biasanya salah satunya misalnya tentang kehadiran siswa, terutama di bulan Ramadan itu ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah selama Ramadan gitu, kadang-kadang kesiangan setelah sahur susah dibangunkan gitu. Nah itu ketika kenaikan kelas, guru kelasnya meminta saran bagaimana gitu, apakah siswa ini dinaikkan atau tidak. Nah itu merupakan dilema bagi kami ya. Satu sisi mungkin kita menerapkan disiplin, nah, satu sisi juga alasan ketika anak diberi hukuman atau apa juga bertentangan ya dengan kita sebisa mungkin menerapkan yang disebut dengan disiplin positif ya. Betul. Jadi tidak
tidak menghukum siswa dengan yang kurang mendukung kepada pembelajaran. Artinya mungkin ketika ada keputusan untuk anak itu naik atau tidak, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan khawatir ada kecemburuan sosial dari teman-temannya, kok si itu mah jarang masuk tapi naik gitu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Artinya minimal gini, naik kelas tapi bersyarat dengan misalnya harus mengerjakan apa tugas gitu. Nah, kemudian itu juga harus di sosialisasikan, disampaikan kepada orang tua supaya tidak menimbulkan kecemburuan dari siswa maupun orang tua yang lain. Oh begitu. Iya, yang saya tangkap berarti Ibu sering ya pernah mengalami kejadian seperti ini, kemudian cara pengambilan keputusannya itu dengan menggunakan paradigma care based thinking ya, tetap ada nilai kepedulian, pemberian kesempatan kepada si anak dengan memberikan salah satu syarat agar anak itu tetap bisa belajar, begitu ya Bu ya. Nah selanjutnya dalam pengambilan keputusan biasanya Ibu melakukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Kalau langkah-langkah mungkin kita dari guru yang melaporkan dulu, kemudian berjalan begitu saja sih sebenarnya. Nanti ketika hampir sebagian besar di guru, misalnya di sekolah ini mengalami kasus yang sama, kita diskusikan bersama-sama gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu, kita diskusi berdua jalan keluarnya bagaimana. Jadi tidak ada prosedur khusus, misalnya pertama ibu harus begini, ibu harus begini, enggak. Jadi mengalir aja. Ya, jadi tata cara dalam pengambilan keputusan itu Ibu rumuskan dengan jalur musyawarah ya Bu ya, atau diskusi secara personal atau kelompok mungkin ya dengan warga sekolah. Kemudian sebelum diskusi itu tetap mengidentifikasi dulu studi kasus yang didapatkan pada saat itu. Nah kemudian masih terkait dengan pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang Ibu anggap selama ini efektif untuk dijadikan sebuah barometer atau acuan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Mungkin salah satunya adalah aturan baik itu regulasi dari kementerian, kemudian aturan tata tertib di sekolah, mungkin itu sebagai acuan kita dalam memberikan keputusan ya. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan apa yang disebut sekarang itu merdeka belajar ya. Anak-anak dengan berbagai karakteristiknya, mungkin ada apa ya, ada yang harus kita apa ya, kita jaga, kemudian kita supaya anak itu tetap sekolah, tetapi mau apa ya, mau teman-teman yang lain itu tidak, karena dia bukan melanggar ya, jadi tidak sesuai aturan. Bagaimana caranya supaya semua enak gitu. Kemudian ya itu tadi kita diskusi supaya ada titik temu, tidak merugikan anak, tapi juga anak diberikan apa ya, semacam tadi model tugas tambahan ataupun apa ya,
supaya tidak menimbulkan kecemburuan dari siswa yang lain. Iya. Ya, jadi langkah efektif yang Ibu ambil pertama tetap mengacu pada regulasi yang ada ya Bu ya. Terus tidak bertentangan dengan aturan Merdeka Belajar, dan kemudian benang merahnya adalah tetap dalam ranah diskusi ya begitu ya. Nah, kemudian hal dari tentang dilema etika, masih dalam ranah dilema etika, adakah hal-hal yang Ibu anggap merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan? Tantangan itu apa ya? Nah itu tadi kadang aturan regulasi kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani, itu yang merupakan tantangan kita. Betul, ya. Bagaimana satu sisi kita harus menegakkan aturan, satu sisi kita juga punya hati nurani, punya rasa empati, kepedulian gitu. Jadi bagaimana supaya keduanya ini bisa berjalan tanpa menimbulkan masalah baru. Iya, betul. Ya, jadi selalu ada ya Bu ya, betul sekali, ketika kita mengambil keputusan itu selalu ada yang harus kita korbankan, entah itu perasaan kita, nah gitu, tapi tetap kita harus ada patokan, salah satunya adalah regulasi itu ya Bu ya, regulasi gitu, dimana regulasi itu jangan sampai merugikan pihak lain seperti itu ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki tempat tertentu atau waktu tertentu ketika Ibu menangani kasus dilema etika ini? Bagaimana? Apakah mungkin untuk mengambil sebuah keputusan agar dirasa tepat, ya? Apakah ada satu tempat yang Ibu anggap nyaman, ataukah ada yang membuat Ibu merasa mudah untuk mengambil keputusan itu sendiri? Kalau tempat kayaknya fleksibel aja sih, mau di mana, di ruang guru maupun di ruangan saya di kepala sekolah di sini itu nggak jadi masalah. Yang pasti adalah penanganan dari masalah itu. Kita bagaimana menangani permasalahan itu, baik mau di ruangan saya maupun di ruang guru ataupun dimanapun gitu. Nah, apakah proses pengambilan keputusan itu Ibu selesaikan di tempat tersebut langsung? Tergantung permasalahannya, apakah ada memerlukan langsung ataupun nanti melihat perkembangan terlebih dahulu. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau memandu Ibu ya dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor mungkin ya itu tadi satu, aturan regulasi. Mungkin kalau misalnya yang bisa membantu untuk melaksanakan keputusan kita ya guru kelasnya atau guru yang siswa itu bermasalah, dan juga orang tua ya, terutama orang tua kita sampaikan agar paham apa yang harus dikerjakan di rumah. Jadi kita bisa berkolaborasi antara guru kelas yang ada di sekolah dengan orang tua yang di rumah. Nah, selain stakeholder, orang tua, kemudian guru kelas, apakah ada pihak lain yang terlibat, misalnya komite sekolah atau lembaga lain? Tergantung masalahnya. Kalau misalnya hanya memiliki tempat tertentu atau waktu tertentu ketika Ibu menangani kasus dilema etika ini, bagaimana? Apakah mungkin untuk mengambil sebuah keputusan agar dirasa tepat, ya? Apakah ada satu tempat yang Ibu anggap nyaman, ataukah ada yang membuat Ibu merasa mudah untuk mengambil keputusan itu sendiri? Kalau tempat kayaknya fleksibel aja sih, mau di mana, di ruang guru maupun di ruangan
saya jadi kepala sekolah di sini itu nggak jadi masalah. Yang pasti adalah penanganan dari masalah itu. Oh iya. Kita bagaimana menangani permasalahan itu, baik mau di ruangan saya maupun di ruang guru ataupun dimanapun gitu. Nah, Intinya, apakah proses pengambilan keputusan itu Ibu selesaikan di tempat tersebut langsung? tergantung permasalahannya, apakah ada apa ya, memerlukan langsung ataupun nanti melihat perkembangan terlebih dahulu. Iya. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau memandu Ibu ya dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor mungkin ya itu tadi satu, aturan regulasi. Mungkin kalau misalnya yang bisa membantu untuk melaksanakan keputusan kita ya guru kelasnya atau guru yang siswa itu bermasalah, dan juga orang tua. Orang tua. Ya, terutama orang tua kita sampaikan agar paham apa yang harus dikerjakan di rumah. Jadi kita bisa berkolaborasi antara guru kelas yang ada di sekolah dengan orang tua yang di rumah. Nah, selain stakeholder, orang tua, kemudian guru kelas, apakah ada pihak lain yang terlibat, misalnya komite sekolah atau lembaga lain? Tergantung masalahnya. Kalau misalnya hanya berhubungan dengan pembelajaran dan siswa, tidak sampai ke yang membuat nama baik sekolah, misalnya harus terdampak, saya kira tidak harus gitu. Cukup dengan guru, orang tua dan saya sebagai kepala sekolah. Tapi kalau misalnya ada yang berdampak, misalnya ada kasus pencurian di kampung, ternyata ada siswa misalnya yang terlibat, nah itu bisa kita memanggil komite dengan orang tua. Tapi kalau hanya berhubungan dengan pembelajaran mungkin cukup dengan guru, dengan orang tua. Iya. Langkah yang sangat baik ya Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin dari saya, dari semua yang telah disampaikan, dari semua pengalaman Ibu ketika Ibu menjadi seorang pemimpin dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, adakah hikmah atau pelajaran yang bisa Ibu petik gitu? Banyak sekali gitu. Artinya di setiap tahun juga selalu ada kasus-kasus seperti itu yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, ini justru akan memperkuat pemahaman dalam diri saya, pengalaman untuk bisa mengambil sebuah kebijakan. Ya, jadi memperkuat intuisi Ibu, pengalaman Ibu ya begitu dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Nah, baiklah Ibu, 8 pertanyaan sudah saya ajukan. Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana Ibu memberikan keputusannya sebagai seorang kepala sekolah. Ibu sudah sangat bijaksana sekali, sudah mencerminkan pemimpin pembelajaran yang baik dengan retorika yang sudah Ibu jabarkan kepada saya. Ini akan menjadi acuan, akan menjadi kajian bagaimana ke depannya apa yang Ibu sampaikan ini sejalan dengan apa yang saya pelajari dalam pembelajaran di kelas guru penggerak. Begitu Ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak juga atas kesediaan Ibu. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi ladang pahala ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih banyak Ibu sudah benar-benar meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan kedepannya terjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Oke Ibu, saya pamit undur diri ya Bu ya. Nanti insya Allah saya akan rekap, akan
akan saya jadikan, akan saya kaji lagi, akan saya analisa lagi. Tapi pertemuan kali ini saya mendapatkan titik terang, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak bagaimana posisi sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Ibu ya. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan untuk mewawancarai saya selaku Kepala SDN 1 Luhurjaya. Kami sangat apresiasi dan memberikan motivasi semangat untuk Terima kita. kasih banyak. Nah, baiklah, saya tadi sudah melakukan wawancara dengan Ibu Luna Starlinski selaku Kepala Sekolah di SD 1 Luhurjaya. Wawancara yang cukup singkat, padat, jelas, tetapi sangat main poinnya sangat dapat sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara yang kedua yang akan saya lakukan bersama Kepala Sekolah SMP Darul Ataufiqiyah Kecamatan Lebak Gedong. Nah, saya akan mendatangi beliau untuk meminta pandangan bagaimana ketika beliau membuat sebuah keputusan jika dihadapkan dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Saksikan sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, seperti pesan yang sudah saya kirimkan ke Bapak kemarin, Ya. ya. Saya di sini berniat untuk mewawancarai Bapak atas pekerjaan saya atau tugas saya sebagai guru penggerak. Nah, baiklah, perkenalkan, ini adalah Bapak. Nama saya Ade Suryadi. Saya dari Kepala Sekolah SMPS Darul Ataufiqiyah Lebak Gedong. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya atas kesediaan waktunya untuk saya wawancarai. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak berkenan menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Nah, baiklah Bapak, aturannya seperti ini. Ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, dan nanti saya akan mencatat setiap jawaban yang akan Bapak lontarkan untuk menjadi bahan kajian tugas saya. Kira-kira apa bisa kita mulai, Pak? Boleh? Silahkan. Oke. Yang pertama terkait dilema etika ya. Jadi saya jelaskan dulu sebentar. Bapak sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah tentu selalu dihadapkan pada sebuah situasi di mana kedua situasi ini mungkin menimbulkan efek dilema. Nah, Bapak sebagai pemimpin tentu sudah berpengalaman bagaimana mengambil kebijakan pengambilan keputusan yang baik agar tidak merugikan berbagai pihak dan keputusan itu memiliki nilai kebajikan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, saya mengidentifikasi dulu. Ini kasus dilema moral ini kita identifikasi ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian saya ketika mengambil keputusan bahwa ini masuknya kemana, dan ketika penanganan keputusannya juga, selain saya menjabarkan atau melalui penilaian nilai-nilai sendiri, saya juga mengambil pendapat dari teman-teman guru supaya ketika pengambilan keputusan ada apa yang namanya second opinion dari teman-teman supaya enak kesemuanya lah gitu, supaya ketika kasusnya di guru atau kasusnya di murid, ketika kita mengambil keputusan sama-sama enak, itu menjadi nanti win-win solution seperti itu. Masya Allah. Ya. Baik, saya simpulkan dari bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, yaitu dengan meng-cross-check kembali ya, serta mengambil pendapat dari teman-teman guru. Yeah. Nah, kemudian
Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalau memang ketika dua-duanya benar, ketika setelah diidentifikasi, yang pertama kita identifikasi dulu kan, kita identifikasi dulu permasalahannya ini, sehingga nanti ketika timbul dilema moral, biasanya saya meng-cross check lagi kebenarannya ke berbagai pihak. Jadi kita ajak duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi. Jadi itu mungkin langkah-langkah saya. Jadi kita tetap melibatkan berbagai pihak, berbagai kepentingan, tentunya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, terus berdasarkan kita solusi yang terbaik nanti buat masa sekarang dan masa yang akan datang. Iya. Jadi keputusan jangka panjang dan jangka pendek ya diambil dari mengcross-check ke berbagai pihak, begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini seperti apa? Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di antara tadi permasalahan itu. Kita lihat nilai-nilai yang bertentangannya di mana. Terus yang kedua adalah mengenali siapa yang berkonflik ini, supaya kita tahu cara penyelesaiannya. Contoh, apakah ini guru dengan murid atau guru dengan guru, atau ada yang lebih luas lagi, contoh sekolah dengan masyarakat yang lebih luas lagi, atau dengan instansi lain. Itu kan perlu ada mungkin dilema tertentu dan harus diselesaikan. Jadi kalau sudah kita tahu dengan siapa berkonfliknya, kita bisa lebih ini. Terus setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di lapangan, yang kira-kira membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Terus setelah itu kita uji benar atau salahnya. Kita uji yaitu dengan pengujian benar atau salah. Terus selanjutnya menggunakan paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar. Dan selanjutnya melakukan prinsip resolusi yang 3 itu, nanti mungkin lebih lanjut lagi kita akan. Terus yang selanjutnya itu investigasi opsi dilema. Dan selanjutnya kita membuat keputusan. Nah itu setelah langkah-langkah itu dilakukan, kita membuat keputusan. Dan yang terakhir setelah membuat keputusan, kita merefleksikan juga keputusan, ditinjau kembali keputusan kita benar atau salah nanti untuk keputusan yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi itu. Masya Allah, ternyata Bapak selama ini sudah melakukan pengujian keputusan dengan 9 prinsip ya, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 uji pengambilan keputusan ya. Diusahakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari, supaya lebih kita ketika mengambil keputusan lebih tadi yang saya ungkapkan di awal, supaya enaklah kalau bahasa di sini, enak sana sini gitu, atau tadi mencari win-win solution seperti ini. Nah, oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada hal-hal apa yang Bapak pikir mungkin efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya pasti ada, dan ini lebih sulit kalau menurut saya tentang dilema etika ini, karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan permasalahan yang dua-duanya kadang benar, dan itu harus kita cari yang lebih benar. Jadi nanti kita mengacu lagi kepada 3 prinsip tadi. Jadi kita ambil, kalau memang itu kita acuannya adalah peraturan yang berlaku, dan tidak lupa pula kita tidak juga meninggalkan kepedulian kita sebagai manusia dalam penyelesaian masalahnya. Iya, jawaban yang sangat luar biasa ya Pak ya. Pada dasarnya Bapak sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan dengan bijak ya Pak. Nah selanjutnya,
Bapak apakah memiliki waktu khusus atau tempat khusus di mana Bapak gunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan? Mungkin dengan tempat tersebut atau di waktu tersebut Bapak merasa nyaman ketika mengambil sebuah keputusan. Kalau saya bagaimana tentang urgensi kasus tersebut, apakah ini harus cepat diselesaikan atau tidak. Jadi kalau memang ini butuh kita cepat diselesaikan, ya kita selesaikan dengan cepat. Kalau memang harus butuh waktu dan tempat atau tempat yang ini, kita jadi fleksibel aja cara penyelesaian masalahnya, kita fleksibel aja. Tidak harus saya harus di satu tempat, tidak harus atau waktu tertentu, tidak. Jadi kita bagaimana urgensi masalahnya, kita pecahkan bersama-sama. Dan kan kadang-kadang kita pengen selesai waktu itu juga, kan ada pihak lain yang belum siap untuk menyelesaikan itu, mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk tempat itu tidak ada pengkhususan ya Pak ya. Jadi sangat fleksibel tergantung urgensi kasus yang Bapak hadapi pada saat itu. Nah baik, pertanyaan selanjutnya dari saya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak memberikan dukungan, saran agar Bapak lebih bijak dalam membuat sebuah keputusan? Tentunya kalau saya di yayasan itu kan agak berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah yang di bawah, yang bukan di bawah yayasan. Jadi saya tentunya mempunyai orang tua, mempunyai ketua yayasan, tentunya itu menjadi acuan kita juga. Sebagai kadang ketika punya masalah yang saya tidak bisa pecahkan, bisa bercerita kepada beliau untuk meminta pendapat dan lain sebagainya. Selain itu juga tentunya ya guru-guru di Dartik ini, di Darul Ataufiqiyah ini, itu yang mereka selalu mendukung apapun yang saya lakukan, mereka dukung. Dan bahkan ketika kita mendapatkan masalah-masalah, mau itu dari manapun, mau itu guru sendiri atau guru dengan kepala sekolah atau murid dan atau lingkungan yang lebih luas lagi, saya selalu melibatkan guru-guru untuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik. Jadi Bapak menjadikan orang tua, dewan guru, serta warga sekolah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Artinya keputusan itu tidak dibuat secara sepihak, tetapi didiskusikan dengan seluruh warga sekolah. Iya. Nah selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Dari semua hal yang sudah Bapak alami sebagai seorang kepala sekolah, dari semua hal pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan, adakah hikmah atau adakah pembelajaran yang bisa Bapak petik? Tentunya banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Hikmah itu selalu ada. Contohnya yang pertama adalah kita membuat kita semakin dewasa dalam menentukan keputusan, dalam membuat kebijakan. Kita akan semakin dewasa dan mungkin lebih hati-hati, harus memperhatikan berbagai unsur ketika melakukan kebijakan atau menetapkan sebuah keputusan apapun itu. Jadi sebagai pimpinan, mungkin saya di sini di Darul Ataufiqiyah ini ya lebih hikmahnya adalah lebih peduli, lebih harus menggali lagi apa pengetahuan-pengetahuan yang saya belum dapatkan untuk menentukan keputusan atau kebijakan yang akan dilaksanakan di Darul Ataufiqiyah ini. Oke, jadi banyak sekali hikmah yang sudah Bapak petik ya, secara sudah menjadi pimpinan untuk waktu yang cukup lama ya Pak ya. Salah satunya membuat Bapak lebih dewasa, kemudian lebih hati-hati, mungkin agar lebih bijak, agar tidak gerasak-gerusu begitu ya Pak ya. Kemudian muncul kepedulian. Jadi dengan sebuah pengambilan keputusan dengan tahapan-tahapan yang sudah pernah Bapak lakukan, tentu ini mencerminkan nilai kebajikan juga ya Pak ya, seperti care-based thinking seperti itu. Oke, baiklah Bapak, 8 pertanyaan sudah saya ajukan dan Bapak sudah jawab dengan sangat maksimal. Ini luar biasa sekali. Nah, ini akan menjadi bahan kajian bagi saya ke depannya, akan menjadi bahan pelajaran saya juga ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak praktikkan di sekolah Bapak ke depannya mungkin saya atau teman-teman saya bisa praktikkan di kemudian hari.
Terima kasih atas waktunya Iya, ya Bapak ya. sama-sama, Mohon maaf sama-sama. sangat mengganggu sekali. Jangan Saya bosan ya izin, sini. ya, saya Nanti. izin pamit ya Iya, Bapak iya, ya. iya. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.